Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Sela Riona Lumolesil dari kelas C, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, dengan dosen pengampu mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar, GC Siahaya SPT MSI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Tetapi sebelum saya menjelaskan perbedaan antara kedua sel tersebut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sel. Sel adalah unit terkecil penyusun organisme. Sel juga dapat melaksanakan fungsinya sendiri dengan berkembang biak, dengan bereplikasi atau memperbanyak diri. Kemudian saya akan menampilkan gambar sel prokariotik dan sel eukariotik buatan sendiri. Secara garis besar, terdapat 15 perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan yang pertama terdapat pada inti sel. Inti sel prokariotik tidak mempunyai sebuah membran inti, atau yang biasa disebut dengan nukleus. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki sebuah inti sel yang nyata karena memiliki membran inti. Kemudian perbedaan yang kedua terdapat pada ukuran sel. Ukuran sel prokariotik hanya 0,2 sampai 2,0, sedangkan ukuran pada eukariotik 10 sampai dengan 100. Kemudian perbedaan yang ketiga terdapat pada flagea. Flagea prokariotik mempunyai kandungan 2 protein penyusun, sedangkan untuk sel eukariotik, flagea tersusun atas banyak mikrotubula. Kemudian perbedaan keempat terdapat pada membran sel. Membran sel prokariotik mempunyai membran yang tidak mengandung karbohidrat, sedangkan pada eukariotik mempunyai kandungan setriot dan karbohidrat yang berguna sebagai reseptor. Kemudian perbedaan yang keempat terdapat pada ribosom. Ribosom prokariotik ukuran cenderung lebih kecil, sedangkan pada eukariotik ukuran ribosom lebih besar. Kemudian perbedaan yang keenam yaitu operon. Untuk operon hanya terdapat pada sel prokariotik, jadi sel eukariotik tidak mempunyai operon. Kemudian perbedaan yang ketujuh terdapat pada reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada prokariotik tidak dapat melaksanakan meiosis, tetapi dapat melakukan konjungsi. Sedangkan pada eukariotik dapat melakukan sebuah meiosis. Kemudian perbedaan yang kedelapan pada kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada prokariotik saja. Kloroplas tidak terdapat pada eukariotik. Kemudian yang kesembilan, susunan kromosom atau yang disingkat dengan ADN atau juga yang biasa disebut dengan DNA. Susunan kromosom pada prokariotik memiliki kandungan kromosom sirkular, tetapi tidak memiliki kandungan histon. Sedangkan pada eukariotik memiliki bentuk multiplilinear. Kemudian perbedaan yang ke-10 terdapat pada sitoplasma. Sitoplasma pada prokariotik tidak memiliki sitoplekton, tetapi pada eukariotik memiliki sitoplekton dan akhiran sitoplasma. Kemudian perbedaan yang ke-11 terdapat pada dinding sel. Dinding sel prokariotik mempunyai dinding sel yang cukup kompleks, tetapi pada eukariotik hanya mempunyai bentuk komposisi kimia yang sederhana. Kemudian perbedaan yang ke-12 yaitu permeabilitas membran inti. Permeabilitas membran inti pada prokariotik bersifat selektif, tetapi untuk eukariotik tidak bersifat selektif.
Kemudian perbedaan yang ke-13 terdapat pada pembelahan sel. Pembelahan sel prokariotik membelah diri dengan cara binasi-sisi, tetapi pada eukariotik dengan cara mitosis. Kemudian perbedaan yang ke-14 terdapat pada organel terbungkus membran, tetapi pada organel pembungkus membran hanya terdapat pada sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki organel terbungkus membran. Kemudian perbedaan yang terakhir terdapat pada glikoklalis. Glikoklalis pada prokariotik mempunyai glikoklalis pada bentuk sebuah kapsul atau lapisan lendir, sedangkan pada eukariotik terdapat sebuah sel, tetapi tidak terdapat sebuah dinding sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari organel-organel sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel memiliki fungsi yang pertama, melindungi sel, yang kedua mengatur keluar masuk dari sel satu ke sel lainnya, yang ketiga menerima rangsangan dari luar sel, yang keempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Yang kedua sitoplasma dan organel sel. Yang ketiga yaitu inti sel. Fungsi dari inti sel untuk membawa perintah sintetis di inti DNA dikarenakan terdapat sandi DNA atau DNA kode di dalamnya untuk menentukan urutan asam amino protein. Demikianlah penjelasan saya tentang perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik beserta dengan fungsi organel selnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.